Ya pemirsa, kembali lagi dalam program Toko Kita, masih bersama Profesor Amzulian. Profesor, Ya. salah satu penyebab terjadinya korupsi pasti karena adanya maladministrasi. Ini pandangan Prof. Amzulian seperti apa? Ya tentu ya. Oleh karena itu di dalam sejarah ombudsman itu negara-negara Skandinavia ya, itu Norwegia, Denmark, Swedia ya, Finlandia ya. Mereka sadar betul bahwa kalau kita bicara maladministrasi itu sebenarnya tertuju kepada birokrasi. Ya. Mereka sejak berdirinya negara mereka nggak bicara soal korupsi dulu nih. Mereka bicara bagaimana memastikan birokrasi itu berjalan dengan baik. Sederhananya, kalau ada pemerintah ngurusi sertifikat, kasih dong sertifikat yang memang punya orang itu. Nggak usah pakai pungli-pungli. Kalau ada orang perlu KTP, buat dong KTP-nya itu. Sederhana. Negara-negara Skandinavia itu. Kalau orang itu butuh fasilitas kesehatan, kasih dong pelayanan kesehatannya. Nah, menurut konsep ombudsman itu, kalau semua itu berjalan dengan baik, nggak ada korupsi. Gitu loh. Nah, kita ini kebalik nih, nganggap remeh soal administrasi, sehingga bentuklah lembaga anti korupsi begitu besar. Korupsinya jalan terus. Ya, karena sudah terbentuk budaya apa? Membypass ya suatu persoalan. Terbiasa dengan ya ini kan nggak korupsi, sekedar uang pelicin. Akhirnya kan mentradisi nih. Ya, sehingga sebanyak itu orang ditangkap karena korupsi, sebanyak itu juga orang tetap nyeleweng gitu loh. Karena budaya itu tidak terbangun. Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau kita bicara pencegahan maladministrasi itu kan bagaimana dalam suatu institusi ada SOP-nya. SOP itu kan supaya apa nih? Oh, kalau ini harus begini. Ini kan supaya terhindar ada pungli, terhindar dari korupsi, ya kan? Nah, ini kan kalau administrasinya bagus, ya karena begini, kalau tingkat maladministrasinya itu bagus, pasti korupsinya rendah. Ya, kalau korupsinya tinggi, pasti amburadul juga administrasinya. Baik, Prof. Begitu kita coba membahas yang berkembang saat ini, Prof, mengenai PPDB ini, Prof, tentang kebijakan pembagian kuota penerimaan peserta didik baru. Pandangan Profesor sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia ini seperti apa nih, Prof, terhadap kebijakan ini? Iya, yang pertama tentu pemerintah selalu bertujuan supaya lebih baik ya. Iya. Tentu idenya seperti itu. Ya, kalau kita lihat ini kan selama ini kan lucu nih, orang rebutan sekolah tertentu karena favorit. Iya. Berapapun dia bayar nih. Ya, saya saja dengan teman saya, saya menganggap sekolah di dekat rumah teman saya itu favorit, tapi teman saya itu menganggap sekolah dekat rumah saya favorit. Jadi setiap pagi saya menempuh jarak 5 km ke dekat rumah teman saya menempuh jarak 5 km ke dekat rumah saya. Ini kan lucu. Karena kejar favorit ya, Prof. Ya, karena saya menganggap yang sekolah dia favorit, dia menganggap sekolah dekat rumah saya yang favorit. Kan begitu. Iya. Nah, ada mindset seperti itu ya kan. Itu ada benarnya. Karena apa? Kalau dia zonasi, kan berarti kan sudah ada zon-zon tertentu. Maka orang tidak perlu memberantas sekolah favorit tadi. Karena sekali sekolah itu disebut favorit, apalagi dulu ada yang plus. SMA X plus. Iya. Ya kan ini kan karena favoritnya nih. Orang berlomba-lomba masuk ke situ. Di situ juga kuat punglinya. Nanti ada nih uang plusnya nih, uang seragam, uang buku. Memang tidak kepada sekolah, tapi melewati yang namanya komite sekolah. Coba ada cek nih komite-komite sekolah yang ada di daerah. Biasanya yang jadi ketua komite sekolah itu orang kuat di daerah. Apakah di aparat hukum, apakah di anggota DPRD. Sebenarnya kan karena sekolah minta perlindungan ini. Iya. Kalau dia kuat kan, karena kan komite sekolah ini yang menarik sejumlah uang. Misalnya ada sekolah favorit tertentu, tahun pertama ini harus tinggal di asrama. Ya nggak? Dia tentukan sendiri. Itu sekolah negeri. Sekolah yang ada AC-nya, tentu ada uang nampa nih. Iya. Lewat siapa? Komite sekolah. Padahal komite sekolah itu jalan saja uang itu ngalir lagi ke sekolah. Kan seperti itu. Nah, tujuannya baik. Nah, hanya saja seringkali pemerintah juga kedodoran. Seperti apa itu, Prof? Ya, siap nggak dengan zonasi ini? Siap nggak dengan konsekuensinya? Ada nggak kita pendataan?
Kan kalau dia zonasi, logikanya di mana dia berdomisili kan? Iya. Ya kalau ternyata kemudian tidak siap sekolahnya, terjadi ketimpangan, saya pikir lebih kepada kesiapan saja. Secara ide bagus, ya karena secara tidak langsung nanti tidak ada lagi sekolah favorit, tidak lagi ada orang sogok menyogok, ya kan? Nah, antisipasinya itu menurut saya yang pemerintah perlu lakukan. Tapi sejauh ini sudah ada laporan ataupun keluhan dari masyarakat belum, Prof? Ya pasti ada, apa yang nggak dikeluhkan Seperti apa aja masyarakat tuh, Prof? sekarang. Ya itu tadi misalnya apa namanya kesulitan mendapatkan sekolah yang dia inginkan karena nggak ada di tempat dia misalnya dan seterusnya seperti itu. Ya, jadi dan kemudian masih juga laporan pungli misalnya, ya hal-hal seperti itu. Jadi lebih kepada menurut saya kesiapan pemerintah. Jadi apa yang diinginkan oleh pemerintah itu disosialisasikan dulu, jangan dipaksakan. Misalnya seakan-akan harus era ini jadi. Ya, siapkan dulu infrastrukturnya dan seterusnya. Ya, ini sebenarnya berlaku bukan hanya persoalan itu ya, tetapi juga misalnya di dalam soal KTP elektronik, di dalam soal pengurusan paspor misalnya. Jangan sampai di satu sisi pemerintah teriak-teriak online, tetapi di lapangan sebenarnya nggak online. Ya, pengurusan paspor misalnya, pengurusan sertifikat tanah, ya menteri pernah paparan di sini misalnya, katanya pengurusan sudah online, tapi kita cek di jalan nggak seperti itu kok. Sama pengurusan paspor misalnya, apakah pasti tidak ada lagi pungutan liar? Pertanyaan saya cuma seperti itu aja ya. Berarti kesimpulannya, Prof, menurut Anda nih, Prof, pemerintah seharusnya jangan melakukan ataupun mengimplementasikan PPDB ini di tahun ini gitu, Prof? Ya, saya tidak menyatakan begitu ya. Saya hanya menyatakan bahwa kesiapannya bagaimana. Ya, kalau pandangan Ombudsman sendiri seperti apa nih, Prof? Apakah pemerintah sudah siap menurut Ombudsman? Ya, kalau menurut saya belum merata secara nasional. Ya, kesiapan itu ya. Mungkin siap di kota-kota besar, daerah-daerah tertentu. Tapi kan akibat zonasi banyak juga sekolah yang tutup, misalnya nggak dapat murid, bisa juga, ya kan? Nah, hal seperti itu. Jadi kita tidak bicara tahun ini, tahun depan, tapi kita bicara kapan pemerintah itu benar-benar siap. Ya, bukan hanya soal PPDB aja, karena kita ngurusin seluruh urusan ya. Tetapi juga jangan mendeklar yakin betul, ya, seperti try and error gitu loh. Ya, sehingga memakan korban begitu banyak. Ya, kemudian tentu muncul komplain dari masyarakat yang juga luar biasa, yang pada akhirnya kan tidak baik terhadap pemerintah juga. Ya, tadi saya katakan siap betul gitu loh. Nggak soal misalnya diterapkan secara penuh kapan. Ya, nah itu kalau ada jaminan sistem yang baik menurut saya, termasuk misalnya mencegah orang ngantri dari sebelum subuh. Udah ngantri begitu banyak nih. Menjadi tradisi setiap tahunnya ya, Prof? Betul, dan terus terang saja kadang-kadang yang sifatnya supply and demand di Republik ini menimbulkan masalah. Kalau supply terbatas, demand-nya banyak, nanti orang mencari celah nih. Maka seperti hukum supply and demand itu berlaku, tergantung permintaan dan penawaran. Ya, nah ini kan mesti kita cegah. Nah, cegah ini misalnya bagaimana? Apakah dengan sistem? Ya, walaupun saya katakan di Republik ini tergantung orangnya juga. Ya, satu institusi misalnya bisa nih daftar online. Online misalnya cuman bisa 120 orang. Setelah 120 orang ngunci dia. Nah, yang butuh antrian itu 700 orang sehari. Kita temukan di lapangan ternyata ketika ngunci 120 itu yang lainnya offline. Sudah tidak bisa lagi mendaftar. Ya, nyokok. Ini temuan seperti itu masih banyak, Prof? Oh, banyak. Ya, Anda aja beruntung itu saja. Makanya dari situ Ombudsman berharap adanya revisi undang-undang untuk penguatan kewenangan dari Ombudsman ya, Prof? Iya, walaupun sebenarnya sekarang mulai kesadaran kalau kita bongkar dia ngikut. Kalau kita bongkar cepat. Ya. Termasuk kota-kota besar, Prof? Iya, kayak begini. Kalau kita bicara Indonesia, mari kita bicara dari Sabang sampai Merauke. Jangan ketika Pemda DKI ini bagus, kita anggap seluruh Indonesia ini bagus. Ketika kita lihat salah satu kementerian bagus, kita anggap seluruh Indonesia ini bagus. Kan begitu? Masih banyak problem kok. Ya, jadi apa yang perlu kita bangun itu adalah bagaimana budaya anti korupsi itu. Bagaimana budaya melayani masyarakat itu betul-betul tumbuh di dalam jiwanya. Nah, tapi saya optimis juga dengan apa?
pola rekrutmen yang lebih bagus, ya. Saya pikir bisa merubah negeri kita. Baik, Prof. Saya Terakhir nih, Prof, sekaligus closing statement. Ada pesan apa? Pesan, himbauan maupun harapan kepada masyarakat kita, Prof? Ya, himbauan saya tentu kedua belah pihak ya. Satu penyelenggara negara, yang kedua kepada masyarakat. Kepada penyelenggara negara, menurut saya dia mesti sadar bahwa dia adalah orang-orang terpilih untuk menjadi penyelenggara negara, siapapun dia, ya, apakah dia PNS maupun pegawai dengan perjanjian kerja, ya, mereka dipercaya untuk mengurusi republik ini, apapun jabatannya, siapapun dia, ya, dia dituntut untuk mengabdi kepada negara ini, ya, dia mendapat amanah untuk memperbaiki negara ini. Nah, di sisi lain kepada masyarakat kita menurut saya di satu sisi tentu harus memberikan kepercayaan kepada pemerintah, kepada negara kita, bahwa kita ingin berubah menjadi lebih bagus. Tetapi juga publik di dalam memberikan kepercayaan itu harus juga berubah. Kadang-kadang publik juga yang penting melapor, yang penting menyusahkan orang, ya, tidak soal apa akibatnya. Ya, yang kadang-kadang keinginan cepat selesai juga mereka menghalalkan segala cara juga. Kadang-kadang ide untuk membypass itu muncul dari publik. Nah, oleh karena itu tentu suatu negara, suatu masyarakat tidak akan berubah kalau hanya salah satu saja yang punya komitmen. Apakah masyarakatnya atau pemerintahnya? Menurut saya, baik pemerintah maupun masyarakat harus secara bersama-sama, ya, untuk memberikan kontribusi terhadap perubahan negara kita ini. Dan kita beruntung sekarang lebih banyak lagi lembaga-lembaga pengawas, ditambah dengan media kita yang juga berkontribusi sungguh luar biasa. Yang kadang-kadang pemerintah atau jalur normal tidak mampu menyelesaikannya, justru karena media yang memunculkan persoalan itu kemudian menjadi perhatian. Dan saya pikir kita harus optimis kepada bangsa dan negara kita apapun kekurangannya. Baik, terima kasih Profesor Amzulian telah bersama kami di program Tokoh Kita. Iya, pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami bersama Profesor Amzulian selaku Ketua Ombudsman Republik Indonesia. Tentunya kita berharap Ombudsman Republik Indonesia dapat terus bersinergi dan menjalankan kewajibannya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia. Akhir kata, saya Wahyu Diritonga mewakili seluruh kerabat dan kru Jak TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.